Ternyata An Wenyi menjadi salah satu dari 10 penyembuh teratas di Glory Professional Language dengan cara curang. Dia menghabiskan uang untuk mengundang orang lain untuk bermain Glory, bukan dirinya. Tapi Ye Qiu dan teman-temannya tidak tahu menau tentang hal itu. An Wenyi akhirnya diterima sebagai anggota ke-6 Xingxin. Kemudian, untuk melengkapi An Wenyi dengan senjata, Ye Qiu meminta timnya untuk mencuri senjata dari pemain lain yang mati menyerang monster boss. Mereka tidak dapat membeli senjata untuk An Wenyi karena tidak memiliki cukup dana. Ye Qiu kemudian menyerang pemain lain, menyebabkan kekacauan. Dia ingin memisahkan musuh dari guild yang berbeda. Dia berharap dengan menyerang pemain secara acak, itu akan menyebabkan konflik antara anggota Grand Guild tersebut. Ketika mereka hendak mengambil senjata dari pemain yang mati, mereka melihat seorang pembunuh yang memiliki strategi yang sama dengan mereka untuk mencuri senjata tersebut. Ye Qiu segera mengejar pembunuh tersebut. Pembunuh itu bertarung melawan Ye Qiu. Fakta telah membuktikan bahwa efisiensi pertarungannya cukup baik. Tapi Ye Qiu akhirnya mengalahkannya. Pada saat yang sama, anggota guild utama akhirnya menemukan bahwa Xingxin adalah biang keladi dari semua kekacauan ini. Mereka segera menyerang rekan-rekan Xingxin. An Wenyi tidak peduli dengan serangan-serangan ini. Ia sibuk mengambil senjata dari pemain yang sudah mati. Melihat An Wenyi sendirian, Yifan merasa harus melindunginya. Inilah sebabnya mengapa anggota guild besar tahu bahwa mereka berasal dari tim yang sama. Bersama-sama mereka menyerang rekan-rekan Xingxin. Setelah serangan ini, Yifan merasa belum siap untuk menjadi wakil kapten Xingxin. Peran sebagai wakil kapten membuatnya merasa harus membuat banyak keputusan penting. Oleh karena itu, dia tidak memikirkan dengan matang tindakannya. Kegagalan serangan sebelumnya juga membuat An Wenyi berencana untuk meninggalkan Happy. Namun setelah berbicara dengan Guo Guo, ia membatalkan rencana tersebut. An Wenyi tergerak oleh penjelasan Guo Guo tentang motivasi, visi, dan misi Xingxin. Hari itu akhirnya tiba. Saat Xingxin bertarung melawan Tiny Herb di pagi hari ketika mereka pergi ke stadion, mereka tidak dapat menemukan Yifan. Mereka mengira Yifan kabur karena tekanan pertandingan. Namun ternyata Yifan telah datang ke stadion. Alasan dia datang lebih awal adalah karena dia ingin menyelidiki kontes yang melibatkan Tiny Herb. Saat An Wenyi mencari Yifan, ia bertemu dengan ketua guild dari Excellent Era yang kemudian memberinya tawaran yang menarik. Jika ia mengalami nasib buruk dan membiarkan Xingxin kalah dalam permainan, ia akan memberikannya uang. Karena tujuan An Wenyi bermain Glory adalah untuk menghasilkan uang. Dia sangat tertarik dengan proposal ini. Dia mempertimbangkan proposal tersebut dengan hati-hati. Di tempat lain, Ye Qiu mengirim email ke Yifan. Dia meminta Yifan untuk bermain Glory dan dia akan dapat melihatnya dalam permainan segera. Dia ingin Yifan percaya pada dirinya sendiri dan menyingkirkan ketakutannya. Pertarungan antara Xingxin dan Tiny Herb akhirnya dimulai. Akun game non-profesional Ye Qiu diketahui oleh banyak orang segera setelah kompetisi dimulai. Jadi untuk memenangkan permainan ini, pemain Xingxin harus melewati garis finish dan mencetak beberapa poin. Dalam game ini, tugas Tiny Herb adalah mengganggu dan mencegah Happy menyelesaikan tugasnya. Begitu pertempuran dimulai, Tiny Herb menyerang Xingxin dari berbagai arah dan memecah formasi Xingxin. Yifan berencana untuk melawan musuh sendirian, sementara yang lain melanjutkan perjalanan. Dia menemukan cara untuk menghentikan musuh. Dia memasang perangkap di hutan untuk menghentikan mantan kaptennya di Tiny Herb. Bao Ji dan Xiao Tang diracuni oleh musuh saat mereka sudah setengah jalan menuju garis finish. Melihat hal ini, An Wenyi menjadi sangat gugup. Meskipun perannya dalam permainan sebagai penyembuh, dia tidak tahu bagaimana cara menghilangkan buff tersebut. Tapi Bao Ji dan Xiao Tang terus memintanya untuk melepaskan buff itu. Energi mereka terus terkuras oleh racun. An Wenyi akhirnya memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Bao Ji dan Xiao Tang. Namun sayangnya dia datang terlambat.
Baoji dan Xiaotang meninggal karena kehabisan energi. Mereka meninggal sesaat sebelum garis finish. Anggota Xing Xing saling menyalahkan satu sama lain untuk hal ini. Ye Qiu menghentikan perkelahian keduanya. Dia memerintahkan An Wenyi untuk menyembuhkan rekan-rekannya yang masih hidup. Ternyata An Wenyi menyembuhkan mereka dengan sangat cepat. Karena itu sulit bagi musuh untuk melawan Ye Qiu dan An Wenyi. Anggota Xing Xing tidak lagi menyalahkan An Wenyi atas kematian Baoji dan Xiaotang dalam permainan. Sebaliknya, mereka memuji kekuatan penyembuhannya yang luar biasa. An Wenyi sangat senang ketika mendengar hal ini. Ia merasa telah menemukan tim yang tepat. An Wenyi akhirnya mencapai garis finish. Dia dibantu dan dilindungi oleh Ye Qiu dan Yifan. Setelah pertandingan, An Wenyi akhirnya mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di Xinxin. Dia juga mengatakan yang sebenarnya kepada Ye Qiu. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menghapus buff. Ye Qiu mengatakan bahwa jika An Wenyi memilih untuk tetap tinggal di Xinxin, dia akan mengajarinya untuk menghapus buff itu. Happy akan menghadapi Blue Rain di pertandingan berikutnya. Xiao Tian mengatakan kepada Ye Qiu bahwa Kapten Blue Rain telah menemukan strategi terbaik untuk mengalahkan mereka di pertandingan berikutnya. Ye Qiu pun menyusun strategi untuk memecah Blue Rain. Ye Qiu kemudian mengajak teman lamanya, pemain veteran berpengalaman Glory, untuk membantunya di pertandingan berikutnya. Teman lamanya adalah Wei Chen. Perannya dalam game ini adalah Warlock. Ketika Ye Qiu memintanya untuk membantu, dia mengatakan bahwa dia telah berhenti bermain game. Dia berbohong kepada Ye Qiu bahwa dia sudah kaya. Ye Qiu dan Wei Chen kemudian saling mencuri alamat IP satu sama lain. Mereka ingin tahu bagaimana kabar mereka hari ini. Ye Qiu akhirnya menemukan base camp Wei Chen. Sampainya di sana, ia bertemu dengan salah satu anak buah Wei Chang. Anak buah Wei Chen mengatakan kepada Ye Qiu bahwa mereka pernah dibayar oleh seseorang untuk membunuh Lord Grimm. Setelah itu, Ye Qiu memeriksa base camp. Di sana, ia melihat salinan senjata tersebut. Salinan itu tampaknya sangat berharga bagi Wei Chen. Di tempat lain, Wei Chen juga menemukan base camp Ye Qiu, yaitu Xinxin Internet Cafe. Di sana, ia bertemu dengan Guo Guo. Wei Chen tampaknya sama baiknya dalam memeriksa informasi seperti Ye Qiu. Dia bertanya kepada Guo Guo tentang tim Ye Qiu. Guo Guo memberitahukannya bahwa Xinxin memiliki total 6 orang pemula. Semuanya dilengkapi dengan senjata dasar. Wei Chen sangat kecewa dengan jawaban ini. Kemudian dia bertanya kepada Guo Guo di mana Lord Grimm berada. Tapi Guo Guo memberikannya tanda tangan ke Ye Qiu. Wei Chen akhirnya kembali ke base camp dengan tangan kosong. Para bawahan memberitahunya di mana Lord Grimm berada. Ye Qiu memberitahu mereka tentang hal itu ketika dia pergi ke base camp Wei Chen. Dia berencana untuk menangkap Wei Chen dan yang lainnya. Wei Chen dan Ye Qiu akhirnya bertemu di dalam game. Saat Wei Chen hendak menyerang Ye Qiu mengeluarkan teknik bayangan dan berpura-pura jatuh ke dalam perangkap Wei Chen. Ketika Ye Qiu diserang oleh anak buah Wei Chen, dia menyadari bahwa Yifan telah membantunya sejak awal pertempuran. Ye Qiu kemudian meminta Yifan untuk menyerang Wei Chen. Wei Chen mencoba mendorong Yifan untuk mengkhianati Ye Qiu, tapi strateginya tidak berhasil. Yifan akhirnya mengalahkannya. Setelah hero Wei Chen tewas, Yifan dan Ye Qiu segera mengambil senjatanya. Mereka beruntung karena senjata ini sudah mencapai level tertinggi. Wei Chen marah karena kegagalannya. Dia tidak punya pilihan selain menemui Ye Qiu di Xinxin Internet Cafe. Jadi keesokan harinya dia membawa bawahan ke sana. Mereka mengenakan setelan hitam seperti gangster. Anggota Xinxin mengejek Wei Chen. Mereka berpura-pura bahwa jika Wei Chen menolak untuk membantu dalam kontes berikutnya, mereka akan menghancurkan harta karun Wei Chen. Setelah mendengar kebohongan ini, Wei Chen akhirnya setuju untuk membantu Ye Qiu dan yang lainnya. Selama sesi latihan pertama, Wei Chen menantang semua rekan satu tim Xinxin untuk berkompetisi dengannya dalam memanjat menara.
Selama kompetisi, Wei Chen memutuskan untuk melambat dan membiarkan pemain lain memanjat menara terlebih dahulu. Namun perbedaan pengalaman dan mentalitas antara Wei Chen dan anggota Xingxin terlihat jelas. Ternyata Wei Chen membiarkan orang-orang Xingxin memanjat menara terlebih dahulu karena dia membutuhkan mereka sebagai batu loncatan. Hari itu akhirnya tiba ketika Xingxin bertarung melawan Blue Ren. Tampaknya Wei Chen sebenarnya adalah mantan kapten Blue Ren. Ye Qiu sengaja meminta Wei Chen untuk membantunya mengalahkan Lan Yu dalam kompetisi tersebut. Ia berpikir akan sangat menarik jika Blue Ren bertanding dengan senior mereka. Begitu Wei Chen dan Shao Tian bertemu, Ye Qiu menyadari bahwa mulut besar Shao Tian adalah milik Wei Chen. Sebelum pertandingan dimulai, Ye Qiu secara tidak sengaja memberikan Wei Chen senjata dasar untuk mengalahkan Lan Yu. Tapi Wei Chen menolak untuk bermain glory dengannya. Ia hanya ingin melihat juniornya bertarung satu sama lain. Kemudian permainan pun dimulai. Shao Tian mencoba menyerang Ye Qiu dengan teknik mulut besar, tapi Ye Qiu membalas dan menggantungkannya di dinding. Di tempat lain, Wei Chang menjadi kesal karena terus-menerus diserang oleh musuh. Jadi dia memutuskan untuk melawan musuh bersama Yifan dan Baoji. Ketiganya akhirnya berhasil mengalahkan tank-tank musuh dengan mudah. Namun saat mereka akan bergegas menuju garis finish, mereka tiba-tiba dihentikan oleh 3 anggota Blue Ren. Wei Chen mengalahkan mereka dengan mulut besarnya. Saat Wei Chen bergegas menuju garis finish, di belakang Ye Qiu, Baoji, dan Yifan, dia tiba-tiba diserang oleh musuh. Musuhnya adalah Kapten Blue Ren. Wei Chen dan Kapten Lan Yu sepertinya sudah saling mengenal sejak lama. Wei Chen adalah Kapten Blue Ren saat ini. Dalam latihan di mana para junior berkompetisi dengan para senior, Wei Chen berkali-kali dikalahkan oleh Yu Wenzhou. Yu Wenzhou sekarang menjadi Kapten Blue Ren. Wei Chen merasa malu dan trauma dengan kejadian ini. Karena itu ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Kapten Blue Ren. Oleh karena itu, Wei Chen membuat senjata khusus untuk mengalahkan Yu Wenzhou. Namun sayangnya senjata khusus tersebut dicuri oleh Ye Qiu. Ia memberikan senjata secara acak untuk mengalahkan Blue Ren. Wei Chen pun marah kepada Ye Qiu karena hal ini. Tiba-tiba keduanya berkelahi, alih-alih menyerang Blue Ren, mereka malah saling serang di gedung. Namun ternyata itu hanyalah siasat Ye Qiu dan Wei Chen untuk menipu musuh mereka. Mereka sengaja menabrak bangunan tersebut dan membuatnya runtuh. Saat bangunan tersebut runtuh, Ye Qiu dan yang lainnya bergegas menuju garis finish. Mereka akhirnya berhasil melewati garis finish. Ye Qiu kemudian memberikan senjata khusus tersebut kembali kepada Wei Chen. Dia mengatakan kepada Wei Chen bahwa jika Wei Chen terlalu mengandalkan senjata spesialnya, penampilannya tidak akan terlalu bagus. Setelah pertandingan ini, Wei Chen memutuskan untuk kembali ke permainan dan bergabung dengan Xingxin. Dia merindukan permainan tersebut. Dia juga menyukai dukungan dari anggota Xingxin. Setelah itu, Wei Chen bertemu dengan Kapten Lan Yu. Ye Wenzhou memuji gaya bermain Wei Kan saat ia masih bermain di liga profesional. Saya juga berterima kasih kepadanya karena telah mengajar dan merawat anggota kru Blue Ren selama menjadi Kapten Blue Ren. Dia bisa memiliki tim yang hebat sekarang karena dia. Akhirnya hasil pertandingan diumumkan. Yifan merasa senang karena timnya berhasil lolos dari kompetisi meskipun hanya menjadi unggulan terbawah. Di asrama era cemerlang, Sun Xiang sedikit khawatir saat melihat hasil pertandingan. Ia khawatir karena Xingxin juga ikut serta dalam pertandingan ini. Dia kemudian memanggil Ye Qiu ke kantornya. Dia memintanya untuk memainkan pertandingan eksebisi dengannya. Ye Qiu menerima tantangan ini. Sebelum pertandingan eksebisi dimulai, Xingxin mengadakan pertemuan di base camp. Luo Yi menjelaskan bahwa mereka harus berpaling ke Xiao Xingxin untuk bertarung karena dia adalah anggota utama dari Excellent Era. Mereka membutuhkan seseorang secepat dia. Ye Qiu tiba-tiba teringat pada pembunuh yang mencuri senjata An Wei saat dia menyerang monster boss beberapa hari yang lalu. Jadi dia pergi ke akun glorinya dan mencarinya di dalam game.
Ye Chiu akhirnya menemukannya. Pembunuh itu tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya selama pertarungan. Dia tampaknya adalah seorang pria yang pemalu dan pendiam. Wei Chen kemudian mencuri alamat IP si pembunuh. Dia mengetahui bahwa si pembunuh bekerja di sebuah kafe. Oleh karena itu, Wei Chen, Yifan, dan Ye Chiu segera pergi ke kafe tersebut. Sesampainya di sana, mereka mengamati situasi selama beberapa waktu. Mereka mengira bahwa pembunuhnya adalah manajer kafe, pria gemuk berkemeja putih. Namun, tiba-tiba seorang karyawan tidak sengaja menjatuhkan kartu akun honor miliknya di sana. Saat itulah Ye Chiu dan yang lainnya menemukan bahwa pembunuhnya bukanlah manajer kafe, melainkan seorang karyawan. Karyawan ini bernama Mu Fan. Dia telah bekerja sebagai barista di kafe tersebut selama beberapa bulan. Manajer kafe tersebut mencoba untuk memeras uang dari kafe tersebut. Namun tiba-tiba pemilik kafe datang. Manajer kafe memberikan segalanya dan menyalahkan karyawan untuk menyelamatkan dirinya. Jadi Ye Chiu memutuskan untuk menghadapi Mo Fan lagi di game ini. Ia berencana untuk mengganggu Mo Fan sampai Mo Fan mau berbicara dengannya. Selama pertarungan, Ye Chiu secara brutal menyerang Mo Fan. Dia tidak memberi Mo Fan kesempatan untuk bernafas. Setelah Ye Chiu melemparkan Mo Fan ke dalam sumur tua, Mo Fan akhirnya membalas pesan chatnya. Ye Chiu menyuruh Mo Fan untuk datang ke Xingxin Internet Cafe. Mo Fan segera pergi ke tempat itu. Dia akhirnya sampai di sana. Ye Chiu menganggap kedatangan Mo Fan sebagai persetujuannya untuk bergabung dengan timnya. Namun ternyata Mo Fan datang ke Xingxin Internet Cafe untuk mencuri kartu akun Glory milik Ye Chiu. Tapi Ye Chiu sudah menduganya. Dia sudah mengganti kartunya dengan kartu akun Glory yang lain. Ye Chiu kemudian memberitahu Mo Fan bahwa dia harus menggunakan My Red Chance Umbrella saat bermain game. Jika Mo Fan dapat menggunakannya dan mengalahkan rekan-rekan Xingxin dengan itu, maka dia dapat memiliki senjata non-khusus ini. Ye Chiu juga berjanji tidak akan mengganggu Mo Fan lagi. Namun jika Mo Fan kalah, maka Mo Fan harus memberikan kartu akun Glory miliknya. Anggota Xingxin yang akan bertanding dengan Mo Fan adalah Wei Chen. Secara teknis, pembunuh lebih baik dalam pertarungan daripada penyihir dalam pertarungan 1 lawan 1. Tetapi karena Mo Fan sang pembunuh menggunakan senjata non-profesional yang hanya dapat digunakan oleh non-profesional, keuntungan dari pembunuh adalah nol. Hasilnya seolah-olah dia tidak menggunakan senjata sama sekali. Karena itu, Wei Chen dengan mudah mengalahkan Mo Fan. Melihat Mo Fan kalah, Ye Chiu segera mengeluarkan kartu akun Glory miliknya. Mo Fan terkejut dengan tindakan Ye Chiu, namun ia tidak bisa berkata-kata. Guo pun mencoba menghibur Mo Fan. Dia mengatakan kepadanya arti dan pentingnya persahabatan. Dia menceritakan bagaimana dia bisa tertawa dan marah saat bermain Glory dengan teman-temannya. Keesokan paginya, Mo Fan kembali ke warnet Xingxin. Dia berencana untuk mendapatkan kembali kartu akun Glory-nya. Dia memberitahu Wei Chen dan Lao Ji tentang kartu rahasia di dalam permainan. Dengan kartu rahasia ini, mereka dapat membuka buku trik Glory apapun. Pemain dapat meningkatkan keterampilan mereka dengan mempelajari trik dan buku ini. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari untuk mempelajari teknik-tekniknya. Setelah itu, Ye Chiu dan kelompoknya datang ke restoran untuk menyiapkan kegiatan team building. Mereka melihat manajer kafe tempat Mo Fan berada. Mereka juga melihat pria itu berbicara dengan Mo Fan. Sepertinya pemilik kedai kopi tersebut mengatakan sesuatu yang membuat Mo Fan sakit hati. Karena setelah percakapan tersebut, Mo Fan duduk sendirian di meja. Para anggota Xingxin berpikir bahwa manajer kafe tersebut sangat kasar kepada Mo Fan. Jadi mereka berencana untuk membalas dendam kepadanya. Ye Chiu meminta Xiao Tang pergi ke kamar mandi untuk merayu pria itu. Sementara pria itu menggoda Xiao Tang, Ye Chiu meminta Bao Ji untuk membicarakan pacar pria itu pergi ke kamar mandi dan membiarkannya bertemu. Dengan menggunakan pria dan pacarnya, Wei Chen mendekati pemilik kedai kopi. Dia menceritakan tentang fakta bahwa manajernya menggelapkan uang kafe. An Wenyi dan Yifan kemudian menaruh bubuk cabai ke dalam minuman pria itu. Melihat bagaimana para anggota Xingxin mempermainkan pemilik kafe, Mo Fan pun tertawa.
Dia merasa akhirnya menemukan keluarga yang mau melindungi satu sama lain. Ketika Yechiu dan perusahaannya kembali ke kafe internet Xingxin, Yechiu memberikan kartu akun Glory milik Mofan kepada Mofan. Di dalam kafe, Mofan memikirkan waktu yang ia habiskan bersama Xingxin. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke Xingxin Internet Cafe dan bergabung dengan Xingxin sebagai anggota. Beberapa hari kemudian, pertandingan eksibisi antara Xingxin dan Excellent Era dimulai. Para pemain Xingxin terkejut ketika mereka diberitahu bahwa Sun Xiang tidak akan bermain di pertandingan pertama. Oleh karena itu, mereka harus segera mengubah taktik mereka. Segera setelah pertempuran dimulai, Xingxin mengirim seorang penyembuh untuk memancing Jianxi ke tempat tertentu. Saat semua orang di Excellent Era mengikuti perlakuan Happy tiba-tiba mencoba menyerang Xiao Xinqin di tengah peta. Namun Xiao Xinqin berhasil menghindari serangan tersebut karena kecepatannya yang sangat tinggi. Dia merasa bahwa dia tidak bisa bertarung sendirian melawan rekan-rekan Xingxin. Jadi dia segera melarikan diri. Namun para anggota Xingxin sudah menduga hal ini. Mereka mengirim pembunuh Mofan untuk menangkap dan menyerang saat dia di dalam pelarian. Namun Xiao Xinqin juga sudah menduganya. Dia menemukan bahwa dia hanya diserang oleh 4 anggota Xingxin. Jadi dia menggunakan drone untuk menemukan anggota Xingxin yang hilang. Dia akhirnya menemukannya. Fakta telah membuktikan bahwa Mofan sangat dekat dengannya. Dia sedang menunggu untuk diserang. Xiao Xinqin dan Mofan akhirnya bertarung satu sama lain. Xiao Xinqin melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Mofan. Jadi dia melarikan diri dari tempat kejadian begitu dia punya kesempatan. Melihat hal ini, Yechiu dengan cepat mengejar Xiao Xinqin. Rupanya Su Muqing telah mengawasi mereka. Dia membantu Xingxin melindungi Yechiu dari kejauhan. Di saat yang sama, Mofan masih berusaha menangkap Xiao Xinqin. Namun sayangnya dia jatuh ke dalam perangkap musuh. Xiao Xinqin menyiapkan jebakan untuk musuh. Tempat itu adalah tanah yang penuh dengan ranjau. Mofan pun terjebak di tempat itu. Anggota Xingxin segera bergegas ke sana untuk menolong Mofan. Namun Mofan tidak bekerja sama dengan timnya, tetapi ia ingin membunuh Xiao Xinqin sendirian. Ia lupa bahwa ia memiliki tim karena ini adalah pertama kalinya ia bermain dengan tim. Karena obsesinya yang egois, dia menyabotase pekerjaan tim. Dia juga membiarkan dirinya dan Xiao Tang mati setelah dibunuh oleh Su Muchen. Ketika Sun Xiang melihat hal ini, dia sangat senang. Dia berpikir inilah saatnya untuk bergabung dengan timnya. Yechiu tahu bahwa Sun Xiang akan menggunakan kekuatan pamungkasnya untuk menyerangnya. Jadi dia siap untuk bertahan dari serangannya. Namun tiba-tiba Sun Xiang mengubah target serangannya. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menyerang An Wenyi dan Yi Fan. Wenyi dan Yin Fan tewas di tempat oleh pukulannya. Dengan cara ini, hanya Yechiu dan Wei Chen yang tersisa di Happy. Yechiu berjuang mati-matian melawan Sun Xiang yang menyerang bersama-sama. Jadi dia memikat mereka ke Wei Chen. Wei Chen siap menyerang mereka semua. Dia berhasil menyerang semua anggota Excellent Era kecuali Xiao Xinqin. Melihat hal ini, Yechiu segera pergi untuk mengurus Xiao Xinqin. Ia akhirnya berhasil membunuh Xiao Xinqin. Kemudian Xinqin berhasil mendapatkan poin dan masuk ke Challenger Language. Namun Xinqin masih merasa sedih dan kecewa atas kekalahan dalam pertandingan tersebut. Jadi Yechiu menyarankan agar mereka mengambil cuti. Keesokan harinya, Xinqin punya janji. Gogo meminta para anggota Xinqin untuk menulis keluhan mereka di koran. Bisa tentang apa saja atau siapa saja di tim. Jika seseorang menerima keluhan dari anggota lain, dia harus dihukum. Tanpa diduga, kecuali Mofan, semua orang menulis sendiri. Mofan tidak menulis apapun di atas kertas. Karena itu, Mofan semakin menyesali apa yang telah dia lakukan. Anggota Xinqin yang lain bersikeras bahwa mereka sendiri yang harus disalahkan. Oleh karena itu, Gogo tidak punya pilihan selain menghukum mereka. Gogo meminta mereka untuk menemukan buku pencarian Glory. Mofan dan Wei Chen membantu mereka menemukan buku tersebut. Ketika mereka menemukan buku itu, mereka menjualnya dan menukarkannya dengan barang-barang mahal. Beberapa minggu kemudian, Xinqin mengevakuasi kinerja mereka. Mofan tampaknya tidak mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan anggota Xinqin lainnya. Penampilannya adalah yang terburuk.
Itu juga karena anggota Sing-Sing yang lain membantu Mofan. Mereka mengevaluasi performa permainan Mofan, termasuk gaya bermain, strategi, dan lain-lain. Dan kemudian mengajari mereka keterampilan mengueleni. Mereka juga memberitahu dia apa yang harus dilakukan jika dia ingin mendapatkan yang terbaik dari timnya. Setelah itu, mereka membiarkan Mofan memainkan permainan favoritnya. Mofan memutuskan untuk bermain basket. Selama bermain basket, Mofan dan timnya akhirnya menemukan strategi kerjasama tim yang lebih baik. Mereka juga belajar apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan yang terbaik dari tim. Di tempat lain, Yechiel melihat seorang anak laki-laki dan kakeknya. Tiba-tiba ia teringat akan liga pertamanya dan kakeknya. Tampaknya alasan sebenarnya mengapa Yechiel memakai topeng saat bermain game adalah karena sikap ayahnya yang tidak setuju. Ayahnya yang tidak mengizinkannya untuk menjadi pemain e-sport. Satu-satunya orang yang mendukungnya menjadi pemain e-sport profesional adalah kakeknya. Dengan dukungan dari kakeknya, Yechiel akhirnya memutuskan untuk kuliah. Dia tidak pernah pulang ke rumah sejak dia berangkat ke akademi. Suatu hari, ia tiba-tiba menerima kabar kematian kakeknya. Yechiel merasa bersalah karena tidak pergi ke pemakaman kakeknya. Karena kenangan ini, Yechiel akhirnya memutuskan untuk kembali ke Cina. Ini adalah pertama kalinya dia pulang ke rumah sejak dia meninggalkan rumah untuk sekolah. Ketika Yechiel bertemu dengan ayahnya, ia mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak menyesali pilihan hidupnya. Ia juga mengatakan kepada ayahnya bahwa ia dan timnya akan bermain di Challenger Language. Dia memberikan tiket kepada ayahnya. Beberapa hari kemudian, para pemain Sing-Sing akan bertanding melawan tim misterius di Liga Challenger. Mereka diberitahu bahwa lawan mereka adalah tim yang mapan. Mereka terkenal tetapi belum pernah memainkan kompetisi resmi di luar Liga Challenger. Pertandingan antara Sing-Sing dan tim misterius akan dimainkan ke tempat tim misterius. Karena alasan ini, para pemain Sing-Sing tidak dapat melihat para pendukung mereka di antara para penonton. Namun ternyata memang benar-benar ada. Itu adalah reporter yang merupakan penggemar berat Yechiel. Dia adalah satu-satunya pendukung Sing-Sing yang menghadiri pertandingan tersebut. Di sisi lain, Gogo mengirimkan formulir pendaftaran yang salah. Ia sedikit gugup karena ini adalah pertandingan resmi pertamanya sebagai pelatih kepala. Dia awalnya berencana untuk menyerahkan formulir pendaftaran Wei Chen, tetapi malah menyerahkan formulir pendaftaran Yifan. Ketika Yifan mendengarnya, dia terkejut. Ia tidak tahu bagaimana caranya tampil baik dalam pertarungan 1 lawan 1 sebagai pendukung. Di awal kompetisi, Yifan sangat gugup. Ini adalah pertama kalinya ia mengikuti liga resmi. Ia juga merupakan anggota tim Sing-Sing pertama yang bermain di liga ini. Namun, ia teringat akan saran yang diberikan oleh Yechiel. Berkat saran tersebut, ia berhasil mengompletasi titik lemah musuh. Namun sayang, ia akhirnya dikalahkan oleh musuh di akhir pertandingan. Pada pertarungan selanjutnya, Baoji akan melawan seorang penyihir. Baoji tampak cukup percaya diri di awal permainan. Namun, setelah bermain beberapa saat, ia kebingungan karena tersesat. Yang ia lakukan selama permainan hanya bersembunyi di balik tembok dan bebatuan karena ia teringat akan nasihat yang pernah diberikan oleh Yechiel. Yechiel pernah menasihatinya bahwa jika dia ingin menghindari musuh, dia harus bersembunyi di balik tembok dan bebatuan. Jadi Baoji melakukan apa yang dikatakan Yechiel. Namun saat melakukan hal itu, Baoji terlihat dan menjadi target musuh. Musuh-musuhnya menyerangnya tanpa ampun dan akhirnya malah dapat mengalahkan Baoji. Pada pertempuran ketiga, giliran Yechiel yang bertarung. Ketika dia sampai di panggung, dia kebetulan melihat ayahnya duduk di antara para penonton. Karena itu, dia akhirnya melepas topeng hitamnya. Ini adalah pertama kalinya ia melepas topengnya di liga resmi. Setelah itu, pertarungan antara Yechiel dan pembunuh lawan pun dimulai. Selama pertempuran, Yechiel menyerang musuh tanpa ampun. Dia tidak memberikan kesempatan bertarung kepada musuh. Itu juga karena Yechiel mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Ketika
Ketika ayah Yechiu melihat ini, dia sangat bangga pada putranya. Ketika reporter penggemar berat Yechiu mendekatinya dan mengatakan kepadanya bahwa Yechiu adalah inspirasinya guys, dia bahkan lebih bangga pada putranya. Pada pertempuran keempat, aturan mainnya sedikit berbeda di sini guys. Tidak seperti permainan sebelumnya ya. Permainan tidak berakhir ketika salah satu pihak menang. Pemain yang memenangkan pertandingan ini akan terus bermain hingga semua anggota tim lawan berhasil dikalahkan. Wei Chen mengajukan diri dan menjadi pemain pertama tim Happy yang bermain di babak keempat. Dia akan bertanding dengan penyihir lawan. Sebelum pertandingan dimulai, kapten lawan memperingatkan penyihirnya untuk tidak memperhatikan apapun yang dikatakan Wei Chen selama pertandingan. Dia menyuruhnya untuk mengabaikan Wei Chen dan terus berjalan. Pertarungan antara Wei Chen dan Warlock akhirnya dimulai. Sebagai seorang penyihir, Wei Chen tampaknya memberikan perhatian khusus pada jangkauan yang bisa dicapai penyihir saat menyerang musuh. Berkat hal tersebut, ia mampu menghindari jangkauan serangan lawan. Musuh-musuh Wei Chen pun menjauh dari jangkauan serangan Wei Chen dan menghindari serangannya. Namun ternyata Wei Chen justru menyerang musuh dengan senjata spesialnya. Senjatanya bisa mencapai batas jangkauan. Wah, keren ya guys. Hal itu pula yang membuat Wei Chen dengan mudah mengalahkan musuh pertama. Selanjutnya, Wei Chen akan bertanding dengan seorang pendekar pedang. Dalam pertarungan ini, Wei Chen berhasil mengalahkan musuh dengan teknik mulut besarnya. Namun karena musuhnya adalah seorang pendekar pedang, trik ini tidak berhasil. Wei Chen dikalahkan oleh musuh hanya dengan satu kali pukulan. Kekalahan tersebut membuat Wei Chen mengundurkan diri. Bao Ji akan menggantikan Wei Chen pada pertarungan berikutnya. Namun sayangnya, ia juga dengan mudah dikalahkan oleh pendekar yang sama. Seperti Wei Chen, ia dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Kemudian giliran Xiao Tang yang menggantikan Bao Ji. Tidak seperti pertarungan sebelumnya, pertarungan antara Xiao Tang dan pendekar pedang itu begitu sengit. Pertarungan itu begitu sengit sehingga dia hanya memiliki 30% energi yang tersisa. Namun setelah beberapa kali bertarung, Xiao Tang akhirnya berhasil mengalahkan pendekar tersebut. Selanjutnya, Xiao Tang harus bermain melawan wakil kapten tim lawan. Dengan hanya 30% energi, dia memutuskan untuk maju dengan hati-hati. Dia juga takut dengan musuh yang menyerangnya. Yang dia lakukan dalam permainan ini hanyalah menghindar dan bertahan dari serangan musuh. Karena itu, dia akhirnya dikalahkan oleh musuh. Xiao Tang tampak sangat kecewa karena kalah dalam pertempuran ini. Ketika Yechiu melihatnya, dia segera mengejarnya. Melihatnya, dia menilai pertarungan terakhirnya. Xiao Tang tertawa. Dia bilang dia mengerti. Di pertandingan kelima, Xing Xing dan lawan bertemu sebagai satu tim. Di awal permainan, Xing Xing bertarung dengan musuhnya. Mereka diserang tanpa henti oleh musuh dan formasinya terpecah. Tapi tentu saja, ini juga merupakan bagian dari rencana Yechiu. Strategi mereka adalah melawan musuh sendirian. Karena karakter mereka hanya bisa menyerang musuh dari jarak dekat. Saat Yechiu melawan pemimpin tim lawan, Mu Fan tiba-tiba muncul. Dia membantu Yechiu menyerangnya. Di sini seru ya guys. Mu Fan dan Yechiu akhirnya berhasil mengalahkan kapten lawan. Anggota Xing Xing kemudian saling membantu. Mereka menyerang musuh satu persatu. Karena itu mereka berhasil mengalahkan semua peserta yang saling berhadapan. Mereka memenangkan pertandingan ini dengan skor 6-5. Setelah pertandingan, Yechiu berencana untuk menemui ayahnya. Dia mencoba mencari ayahnya di tengah kerumunan penonton, tapi tidak ditemukan. Namun tiba-tiba seorang jurnalis mendatanginya dan memberikan sebuah kunci. Kunci ini diberikan oleh ayahnya. Itu berarti ayahnya sekarang telah kembali dan Yechiu bisa pulang ke rumah selama dia ingin pulang. Di Xing Xing Internet Cafe, para anggota Xing Xing terkejut melihat vandalisme di dinding internet cafe. Jelas, kejadian ini dilakukan oleh pengikut Excellent Era. Mereka tidak menyukai Yechiu karena mereka berpikir bahwa Yechiu telah mengkhianati Excellent Era. Setelah itu, Yechiu dan kelompoknya kembali diganggu oleh pengikut Excellent Era. Saat mereka berkeliaran di sekitar warnet, Yechiu mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka memainkan glory untuk diri mereka sendiri, bukan untuk para pengikutnya. Dia ingin mengatakan kepada dunia bahwa ia adalah seorang atlet e-sport, bukan selebriti e-sport. Para anggota Excellent Era akhirnya meninggalkan kafe. Setelah mendengar berita tersebut, Yechiu kemudian meminta timnya untuk melakukan refleksi diri. Dia ingin mereka mengetahui dan memahami motivasinya yang sebenarnya dalam bermain
bermain Glory. Penting bagi mereka untuk memahami motivasi mereka yang sebenarnya, karena hal itu dapat mempengaruhi kinerja mereka dan beberapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk bermain game. Dia kemudian memperingatkan mereka bahwa jika mereka menjadi terkenal, suatu hari nanti mereka mungkin akan dilecehkan secara verbal oleh para pembenci mereka. Mereka harus siap menghadapi pelecehan ini. Beberapa bulan kemudian, baik Happy dan Excellent Era berhasil meraih 6 kemenangan berturut-turut. Sing Shin akan menghadapi Promise di pertandingan berikutnya. Dalam pertarungan tersebut, Kapten Promise melancarkan serangan ganas kepada Pauci. Baginya, menyerang Pauci dari jarak 1 km tampak seperti tugas yang mudah. Sumuchan menyaksikan pertandingan itu dari bangku penonton. Dia mengatakan kepada temannya bahwa serangan itu tidak mungkin terjadi karena ditembakkan dari jarak jauh. Sementara itu, Xiao Tang dan Yifan bertarung melawan 4 orang Wuji. Mereka diserang secara brutal. Ketika mereka merasa tidak mungkin untuk mengalahkan mereka, Tang dan Yifan memancing musuh ke Wei Chen. 4 orang Wuji segera mengikuti. Begitu sampai di sana, Wei Chen menyerang semua orang dengan kekuatannya. Di tempat lain, Ye Qiu akhirnya menemukan Kapten Wuji yang telah menyerang Pauci. Dia segera menyerang mengayunkannya, namun tiba-tiba mereka terputus dari server. Rupanya internal melakukan kecurangan dalam permainan. Mereka membayar seseorang untuk memberitahu penembak di mana letak bom tersebut. Dengan begitu, kapten mereka bisa menyerang Bauji dari kejauhan. Di sini mereka curang ya guys. Tidak hanya itu, mereka juga menyuruh siapa saja yang membayar untuk memutuskan koneksi dari server jika mereka terpojok. Meskipun Wuji melakukan kecurangan dalam permainan, Sing Shin akhirnya mengalahkan mereka dalam pertandingan ini. Kapten Pion adalah Wu Chen. Setelah kalah dalam pertandingan, pikirannya melayang keluar panggung sebelum pertandingan dimulai. Sebelum pertandingan, Eternal mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan ini, manajer mereka mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka kalah dalam pertandingan ini, investor akan berhenti berinvestasi di tim mereka. Karena itu, Wu Chen bertekad untuk memenangkan pertandingan ini. Dia tidak peduli jika tim mereka harus curang. Gitu ya guys caranya. Para investor ini sangat penting bagi tim mereka. Setelah itu, Wu Chen meminta Ye Qiu untuk bertemu di sebuah kafe. Dia ingin menjual semua peralatan Wuji kepada Ye Qiu. Ye Qiu merasa kasihan padanya, jadi dia mengundangnya untuk bergabung dengan timnya. Setelah beberapa negosiasi, Wu Chen akhirnya setuju untuk bergabung dengan Shin Shin. Happy dijadwalkan untuk menghadapi dinasti Giok di kompetisi mendatang. Ketika Wei Chen sedang membeli minum, dia melihat Wu Chen sedang berbicara dengan Kapten Chu Xiang. Wei Chen mengira Wu Chen akan mengkhianati timnya. Dia berencana untuk memberitahu Ye Qiu tentang hal itu. Namun sebelum Wei Chen memberitahu Ye Qiu tentang Wu Chen, staf federasi kemudian datang ke kamar mereka. Dia menuduh Ye Qiu menggunakan identitas palsu untuk bermain Glory. Ye Qiu tiba-tiba teringat adegan saat dia membuat akun baru dengan identitas saudara kembarnya. Sebelum Ye Qiu pergi, dia meminta Wei Chen untuk menjaga tim mereka dengan baik. Ia memilih Wei Chen untuk menggantikannya karena Wei Chen adalah pemain yang paling berpengalaman dalam tim. Saat itulah Wei Chen teringat saat Wu Chen berbicara dengan Kapten Chu Xiang. Dia menduga bahwa Wu Chen sedang berusaha menghancurkan mereka. Jadi dia meminta Guo Guo untuk mengganti Wu Chen dengan Yifan. Dalam kompetisi ini, Guo Guo akhirnya menuruti permintaan Wei Chen. Selama pertandingan, Yifan berkompetisi dengan sang asisten karena pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai pembunuh bayaran di Tiny Heart. Ia sangat pandai untuk tidak diketahui oleh musuh. Dia juga tampaknya telah berkembang pesat dalam beberapa bulan bersama Sing Shin. Kemudian Yifan bersembunyi di bagian atas dinding. Dia menunggu sambaran petir menyambar musuh secara tak terduga. Dia kemudian menggunakan trik khusus untuk menjebak musuh-musuhnya. Setelah musuhnya terjebak, dia menyerangnya tanpa ampun dengan sekuat tenaga. Itu juga yang membuat Yifan memenangkan pertempuran ini. Pada pertarungan kedua, Baoji akan bertanding melawan pendekar pedang dari dinasti Giok. Dilihat dari cara bermainnya, Baoji tampaknya telah meningkat pesat setelah menghabiskan beberapa bulan bersama Sing Shin.
Meskipun lawannya adalah pemain lama seperti Wei Chen, ia tetap berhasil mengalahkan musuh karena ia memiliki kemampuan untuk meniru skill musuh dan menggunakan dalam pertarungan dengan musuh. Pada pertarungan ketiga, giliran Mo Fan yang bermain. Sebelum Mo Fan naik ke atas panggung, Wei Chen meminta Mo Fan untuk mengulur waktu. Ye Qiu belum kembali. Jadi Mo Fan memutuskan untuk terus bersembunyi dari musuh selama pertandingan. Meskipun dia bisa menyerang musuh, dia tidak menyerang. Tiba-tiba wasit mendatanginya dan memberinya kartu kuning karena dia telah berada dalam posisi pasif untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Mo Fan tidak punya pilihan selain menyerang musuh. Setelah Mo Fan melawan musuh untuk beberapa saat, Mo Fan akhirnya dikalahkan oleh musuh. Di ruangan lain, Ye Qiu sedang menunggu keputusan aliansi Federasi Kemuliaan. Liga Federasi Glorious masih merupakan pertemuan dengan kapten tim terbesar. Pada pertandingan berikutnya, Xiao Tang akan bertanding melawan 3 pemain lainnya. Ia meyakinkan timnya bahwa ia akan mengalahkan mereka semua. Ia dengan percaya diri mengatakan bahwa jika ia kalah dalam pertandingan ini, ia tidak akan bermain untuk glory lagi. Selama pertandingan berlangsung, kemampuan Xiao Tang dalam melawan musuh terlihat sangat kuat. Seperti Bao Ji dan Yi Fan, ia telah berkembang pesat. Dia unggul saat melawan assassin tim lawan. Namun tentu saja hal ini hanyalah tipuan musuh yang akan dengan mudah diserang oleh Xiao Tang. Dia sengaja mengorbankan dirinya untuk mengalahkannya pada akhirnya. Strategi akhirnya berhasil. Xiao Tang tewas di tempat oleh pukulannya. Ini berarti Xiao Tang tidak memenuhi janjinya untuk mengalahkan ketiga musuhnya. Xiao Tang tampaknya berada di bawah banyak tekanan karena hal ini. Pada pertandingan selanjutnya, Guo Guo akan bertarung untuk timnya. Meskipun Guo Guo bukanlah pemain yang bagus, Xing Xing tidak punya pilihan lain selain memilihnya. Selain Wu Chen, tidak ada lagi yang tersisa untuk dipilih dalam tim. Namun Wei Chen tidak ingin Wu Chen bekerja untuk mereka karena dia masih curiga Wu Chen akan mengkhianati mereka. Tentu saja Guo Guo tidak tahu apa yang harus dilakukan selama pertandingan. Karena itu musuh dengan mudah mengalahkannya saat pertempuran baru saja dimulai. Di pertandingan final, Wei Chen harus bertanding dengan 2 lawan. Selama pertandingan, Wei Chen menemukan bahwa musuh terus menyerangnya dengan kemampuan yang sama. Berkat ini, ia dapat dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Namun tentu saja ini hanyalah bagian dari rencana musuh. Musuh sengaja menggunakan kemampuan yang sama untuk menyerang Wei Chen, menyebabkan Wei Chen mengulangi tindakan yang sama untuk menghindari serangan tersebut. Dengan cara ini, pergelangan tangan Wei Chen akan terluka. Musuh lainnya juga menggunakan kemampuan yang sama dengan temannya untuk menyerang Wei Chen. Wei Chen mulai merasa lelah. Tangan kanannya mulai terasa lelah dan sulit digerakkan. Setelah beberapa saat, tangannya tidak bisa lagi bergerak untuk menghindari serangan musuh. Karena itu, ia kalah dalam pertandingan ini. Di ruangan lain, pemimpin Federasi Ketenaran akhirnya membuat keputusan. Dia memutuskan untuk melarang Ye Qiu berpartisipasi dalam kompetisi resmi Glory. Setelah itu, kapten tim-tim besar menemui Ye Qiu satu persatu. Dia mengatakan kepadanya bahwa Ye Qiu sangat baik dan pintar. Mereka mengatakan bahwa Ye Qiu menciptakan banyak keterampilan dan strategi yang berguna bagi para pemain. Mereka sangat menghormati Ye Qiu dan menganggapnya sebagai lawan yang baik, guru yang baik, dan teman yang suka menolong. Oleh karena itu, melarang Ye Qiu bermain Glory bukanlah ide yang bagus. Mereka pikir itu akan berdampak buruk bagi komunitas Glory, karena mereka akan kehilangan mentor yang baik. Hal itu juga akan membuat permainan menjadi lebih kompetitif dari sebelumnya. Selama jeda antar kelas, Xing Xing sedang rapat. Wei Chen masih menduga bahwa Wu Chen akan mengkhianati mereka. Jadi dia meminta untuk mendiskualifikasi mereka lagi di pertandingan berikutnya. Dia bahkan tidak mengundang Wu Chen untuk rapat. Anggota lain bingung dengan keputusan Wei Chen. Mereka bertanya kepadanya mengapa dia menyingkirkan Wu Chen. Tetapi Wei Chen tidak memberikan jawaban yang sebenarnya. Karena itu mereka bertengkar. Setelah berpisah, Guo Guo mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan setuju dengan keputusan Wei Chen. Pada akhirnya ketika Ye Qiu pergi, Wei Chen mempercayakan Ye Qiu untuk mengurus tim. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan Ye Qiu sebagai pengganti. Wu Chen tidak punya pilihan selain membuat keputusan ini. Pertempuran akhirnya dimulai. Selama pertandingan, para pemain Xing Xing bermain sangat pasif.
Mereka sengaja melakukan hal ini untuk menunggu Ye Qiu kembali. Namun sayangnya musuh menemukan mereka. Karena itu mereka tidak punya pilihan selain melawan. Xiao Tang masih ingin mengalahkan ketiga musuhnya. Di saat yang sama, Wei Chen mati-matian melawan musuh karena cedera pergelangan tangannya. Serangannya sering meleset dan energinya juga banyak digunakan baik Xing Xing dan pihak lain tampaknya menentang perlakuan satu sama lainnya. Wei Chen melihat bahwa An Wenyi sedang dikejar oleh musuh. Dia segera menargetkan musuh. Dia menyerangnya tapi sekali lagi dia meleset. Sebaliknya serangannya justru mengenai bangunan. Bangunan itu runtuh dan menimpa An Wenyi. Satu orang Fanny tewas di tempat. Di tempat lain, Xiao Tang berjuang untuk melawan musuh. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkannya. Dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan tiga musuh sendirian. Di ruangan lain, Glory akhirnya memutuskan untuk membiarkan Ye Qiu bergabung dalam permainan karena sikap kapten tim utama. Tapi Ye Qiu hanya bisa memainkan Glory sebagai Ye Qiu, bukan sebagai Ye Qiu. Dengan cara ini, semua pencapaian Ye Qiu di Excellent Era akan terhapus. Akibatnya Excellent Era akan mengalami kerugian. Mendengar keputusan ini, Ye Qiu bergegas keluar dari gedung. Dia mengirim pesan sebagai Su Mucheng dan memintanya untuk membawanya ke stadion. Ketika Ye Qiu tiba di arena, dia menemukan bahwa ketiga pahlawan Wei Chen, Xiao Tang, dan An Wen telah mati. Hanya tinggal Ye Qiu, Bao Qi, dan Yi Fan yang tersisa. Jadi ketiganya harus bertarung melawan 6 orang lainnya. Ye Qiu mengerti bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan 6 orang. Jadi strateginya adalah memancing musuh ke dalam batu. Ketika semua musuh mengikuti Ye Qiu ke tebing, Bao Qi meledakkan tebing. Ketika batu itu runtuh, semua orang yang terdiri di atas batu itu juga jatuh kecuali Ye Qiu. Ye Qiu terbang dengan baling-baling dan menyelamatkan diri. Tapi tiba-tiba musuh meraih kakinya dan ingin menghancurkan payung manifestasinya, yang juga merupakan baling-balingnya. Asap tebal mengepul dari baling-baling Ye Qiu setelah baling-baling itu dirusak oleh musuh. Yi Fan melihatnya dan segera membantu Ye Qiu. Dia melompat ke arah musuh yang mencengkram kaki Ye Qiu karena terlalu berat. Mereka akhirnya pingsan. Ye Qiu berhasil kembali ke atas tebing. Jika dia bisa mengalahkan pemain terakhir lawan, maka dia telah memenangkan pertandingan. Akhirnya pertarungan sengit antara Ye Qiu dan pendekar pedang pun dimulai. Ye Qiu menggunakan payung manifestasi merit untuk melawan musuh. Mungkin karena dia menggunakan terlalu banyak selama kompetisi, payung Merit Chance milik Ye Qiu tiba-tiba rusak ketika Ye Qiu menggunakannya untuk bertahan dari serangan musuh. Payung itu rusak. Ye Qiu juga langsung terbunuh oleh pukulan ini. Itu juga karena Xing Xing akhirnya kalah dalam pertempuran ini. Mereka stres dan sedih karena kehilangan orang yang mereka cintai, terutama Ye Qiu. Ye Qiu sangat sedih karena kehilangan senjata yang dibuat oleh sahabatnya. Ini juga merupakan satu-satunya senjata non-profesional yang ditemukan di Glory. Perbaikan senjata hampir tidak mungkin dilakukan. Meskipun bisa diperbaiki, itu akan memakan waktu yang lama. Di base camp, semua orang masih memikirkan kekalahan mereka di kamar mereka di Xinxin. Mereka bahkan berpikir untuk menyerah. Ye Qiu memutuskan untuk kembali ke Tiongkok untuk sementara waktu. Sesampainya di sana, dia pergi ke kamar tempat dia bermain Glory untuk pertama kalinya dengan Su Muqiu dan Su Mucheng. Dia melihat foto-foto mereka di sana. Dia ingat bahwa jika dia secara tidak sengaja merusak barang-barangnya, Su Muqiu akan marah padanya. Itu membuatnya ingin menangis. Kemudian dia teringat saat dia membeli game arcade dengan uangnya sendiri. Dia mendapat uang setelah memenangkan permainan. Pada saat ini, Su Mucheng menangis saat dia melihat Ye Qiu bermain game. Dia juga menangis saat melihat adegan ini. Dia sangat kesal karena itu mengingatkannya pada saudara Su Muqiu. Di base camp Xinxin, rekan-rekan Xinxin merasa bahwa mereka tidak memiliki masa depan. Mereka berpikir bahwa jika mereka kalah di pertandingan terakhir, tidak ada gunanya bagi mereka untuk bermain Glory lagi. Wei Chen kemudian mengatakan kepada mereka bahwa mereka kalah karena Wu Chen. Ia mengatakan bahwa Wu Chen mengkhianati mereka dan menjual informasi timnya kepada tim lawan. Namun An Wenyi mengatakan bahwa mereka kalah karena Wei Chen sendiri. Dia menyalahkan Wei Chen, mengatakan bahwa dia telah gagal memenuhi tugasnya sebagai kapten sementara. Anggota Xinxin kemudian saling menyalahkan satu sama lain. Mereka marah satu sama lain dan berdebat. Dengan semua orang marah dan saling menyalahkan, Wei Chen secara impulsif menyarankan agar mereka membubarkan tim.
Yechiu jelas mendengarkan mereka di ruangan lain. Akhirnya dia memasuki ruangan dan menyela mereka. Dia meminta mereka untuk memutuskan masa depan tim. Dia membiarkan mereka memutuskan apakah akan tetap bersama di tim atau menyerah. Wei Chen memutuskan untuk meninggalkan Happy dan kembali ke rumahnya. Sore itu ia bermain Glory dengan teman-teman lamanya. Namun karena teman-teman lamanya sibuk dengan pekerjaan, mereka tidak bisa tinggal dan bermain bersamanya. Mereka pergi satu persatu hingga Wei Chen tidak memiliki tim lagi untuk bermain Glory. Xiao Tang juga memutuskan untuk meninggalkan Happy. Dia kembali ke konservatori asalnya. Sesampainya di sana, dia berbicara dengan guru lamanya. Dia mengatakan kepada para guru bahwa dia tidak akan meninggalkan akademi lagi. Ketika dia kembali ke rumah, Wei Chen tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Gloria lagi. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk menjual akun Glory-nya. Ini adalah akun sejarah kuno dengan banyak senjata dan kemampuan yang tidak terkunci. Saat dia akan menandatangani kontrak penjualan, Baoji tiba-tiba di rumahnya. Ketika dia melihat bahwa Wei Chen akan menjual akun honornya, dia sedikit terkejut. Jadi dia segera mengambil pena Wei Chen dan menolak untuk membiarkannya menandatangani kontrak penjualan. Karena itu Wei Chen menjadi marah padanya. Baoji mengganggunya karena dia sangat membutuhkan uang. Jadi dia harus menjual akun Glory-nya. Wei Chen kemudian mengatakannya kepada Baoji bahwa dia sudah terlalu tua untuk menjadi pemain Glory, terutama mengingat pergelangan tangannya terluka. Tangannya sakit dan dia tidak akan bisa bermain dengan baik. Baoji mengatakan bahwa semua orang pada akhirnya akan berhenti bermain untuk Glory. Namun terserah mereka apakah mereka ingin keluar sebagai pecundang atau pemenang. Wei Chen tidak mendengarkannya. Ia kembali ke rumahnya dan mulai berbisnis. Dia akhirnya menandatangani perjanjian jual beli dan menjual akun Glory miliknya. Di tempat lain, Mo Fan sedang nongkrong di sebuah kafe. Ia berharap para anggota Xing Xing dapat kembali ke kafe secepatnya. Tiba-tiba Su Mucheng berjalan di depannya. Dia menyatakan keyakinannya bahwa para anggota Xing Xing akan segera bersatu kembali. Su Mucheng kemudian datang ke kafe internet Xing Xing untuk menemui Yechiu. Yechiu mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbaiki payung kesempatan Myriad. Dia mencoba menggunakan bahan-bahan ini untuk membangun kembali senjata tersebut. Tetapi dia tidak berpikir itu sama dengan senjata sebelumnya. Karena itu Yechiu ingin menyerah. Dia ingin berhenti bermain Glory. Su Mucheng kemudian memberinya sebuah koin. Itu adalah koin keberuntungan dari kakaknya. Su Mucheng mengatakan bahwa Su Muchiu menggunakan koin ini untuk memutuskan apakah akan meninggalkannya atau tidak. Pada saat itu Su Mucheng dan Su Muchiu sama-sama yatim piatu. Ketika Su Mucheng akan diadopsi oleh orang tua barunya, Su Mucheng tidak dapat memutuskan apakah akan membiarkannya pergi atau tetap bersama. Jadi dia menggunakan koin keberuntungan untuk membuat keputusan. Saat Su Muchiu melempar koin, Yechiu tiba-tiba berjalan melewatinya. Sejak saat itu, Yechiu, Su Mucheng, dan Su Muchiu menjadi teman. Su Mucheng mengatakan bahwa Yechiu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup dia dan kakaknya. Kemudian Su Mucheng mengatakan kepada Yechiu untuk tidak menyerah. Dia memintanya untuk mencoba membangun kembali dan menyempurnakan payung manifestasi lagi. Dia tahu senjata itu istimewa baginya karena dibuat oleh kakaknya. Sebuah konferensi pers informal diadakan di kafe internet Xing Xing Guoguo. Wartawan menanyakan bagaimana keadaan Xing Xing. Guoguo kewalahan dengan pertanyaan mereka. Tepat ketika dia tidak tahu harus berkata apa kepada mereka, Wu Chen tiba-tiba datang. Dia membantunya menjawab pertanyaan wartawan. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa semua anggota Xing Xing akan meninggalkan tim untuk sementara. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Setelah itu Guoguo dan Wu Chen berjalan menyusuri jalan bersama. Wu Chen mengatakan kepada Guoguo bahwa dia telah bertemu dengan teman-teman dari tim lain dan meminta bantuan mereka. Dia meminta mereka untuk membantunya menemukan bahan yang dia butuhkan untuk menyempurnakan payung manifestasi. Oleh karena itu, kecurigaan Wei Chen bahwa Wu Chen akan mengkhianati Happy tidaklah benar. Guoguo dan Wu Chen adalah satu-satunya anggota Xing Xing yang masih berada di base camp. Pada malam harinya, mereka menghadiri konversi pers final. Final akan dimainkan pada malam yang sama. Setelah tiba di tempat kejadian, reporter menemukan bahwa hanya Guoguo dan Wu Chen yang menghadiri konversi pers. Jadi mereka menuduh mereka berbohong. Mereka pikir mereka menyembunyikan sesuatu dari dunia. Saat Guoguo hendak menjelaskan situasi
informasi mereka kepada reporter, Ye Chiu tiba-tiba di tempat kejadian. Guoguo dan Wu Chen sangat senang melihatnya. Ye Chiu kemudian memberinya pidato. Menang atau kalah adalah bagian dari permainan. Jadi menang atau kalah tidak masalah. Hal terpenting dalam hidup adalah tidak menyerah. Ye Chiu juga mengatakan bahwa ketenaran hanyalah salah satu pilihan dalam hidup. Ada jutaan pilihan yang bisa dia pilih. Ketika mereka memilih sesuatu, mereka harus berjuang untuk itu. Tiba-tiba anggota Sing Sing yang hilang muncul satu persatu. Semua anggota Sing Sing akhirnya berkumpul kembali di atas panggung. Mereka memutuskan untuk memainkan permainan terakhir. Setelah itu semua orang kembali ke base camp Sing Sing. Saat mengobrol di restoran, Wei Chen mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak menjual akun Glory karena Pauji. Saat dia akan menandatangani kontrak penjualan untuk kedua kalinya, Pauji tiba-tiba datang dan merobek kontrak tersebut. Kemudian setiap anggota Sing Sing menceritakan apa yang terjadi setelah mereka pergi. Rupanya, mereka semua berencana untuk membantu Ye Chiu memperbaiki payung Mary Chance. Ye Chiu kemudian menganalisis payung Mary Chance yang rusak lagi. Dia ingin mencari tahu apa yang salah dengan senjata ini. Dia tiba-tiba berhalusinasi dan melihat Su Muqiu menggunakan kepadanya kelemahan senjata ini. Saat itulah Ye Chiu menyadari bahwa dia perlu memperbaiki pegangan payung Mary Chance. Ye Chiu kemudian memberitahu timnya tentang hal itu. Setelah itu, semua orang di Sing Sing membagi pekerjaan untuk menemukan bahan yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan Mary Chance Umbrella. Di tempat lain, anggota Excellent Era mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Xiao Xinqin. Dia mengatakan bahwa Glory menambahkan 5 level baru ke dalam game. Ini berarti mereka harus menyelesaikan misi baru dan mencoba mencapai level baru yang lebih tinggi. Xiao Xinqin kemudian memperkenalkan anggota baru dari Excellent Era ke dalam tim. Anggota baru tersebut adalah Xiu Fei. Dia baru saja dipromosikan dari tim kedua. Dia juga salah satu murid Ye Chiu. Tapi Ye Chiu pernah mengirimkannya untuk belajar di luar negeri karena temperamennya. Sekarang setelah dia selesai belajar di luar negeri, dia kembali ke Excellent Era untuk mencari Ye Chiu. Sayangnya Ye Chiu meninggalkan Excellent Era dan membentuk tim sendiri. Sun Xiang terkejut menemukan bahwa Xiu Fei dan dirinya adalah orang yang sama. Mereka memiliki kemampuan, profesi, dan bahkan kepribadian yang sama. Jadi Sun Xiang menyarankan agar mereka berlatih bersama. Dia mengatakan bahwa mereka bisa menjadi pembunuh ulung di Excellent Era. Di Sing Sing Internet Cafe, anggota Sing Sing melakukan banyak tugas. Mereka juga mendapat banyak nilai tinggi. Mereka memeras otak untuk menemukan bahan terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan meningkatkan payung manifestasi. Bahkan bahan terakhir ini disebut kristal biru dan putih. Namun sayangnya material ini telah diambil oleh Excellent Era. Ketika Chen Xi menyelesaikan tugas tersebut, ia mendapat skor tertinggi, sehingga para anggota Sing Sing berusaha mencari cara untuk mendapatkan kristal biru putih tersebut. Mereka akhirnya menemukan cara. Mereka harus melakukan tugas normal beberapa kali. Kemudian Guoguo datang ke tempat itu. Dia membawa semua anggota guild dan pengikutnya ke sana. Mereka ingin membantu mereka menyelesaikan tugas dan mendapatkan kristal biru putih yang langka. Dengan bantuan mereka, Guoguo akhirnya menemukan bahan terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Mary Chance, sebuah kristal biru dan putih. Saat para anggota Sing Sing akan merilis foto resmi mereka, tiba-tiba mereka menerima sebuah pesan. Pesan tersebut mengatakan bahwa peraturan pertandingan terakhir telah diubah. Tidak akan ada pertandingan pribadi di pertandingan terakhir. Pertandingan ini akan berubah dengan sistem poin. Jika sebuah tim membunuh anggota tim lawan, mereka akan mendapatkan 2 poin. Di kantor Excellent Era, manajer Tao memanggil Su Mucheng ke ruangannya. Dia ingin berbicara tentang perpanjangan kontrak Su Mucheng untuk 3 tahun ke depan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin melakukan pelatihan pribadi dengan seorang mentor. Namun Su Mucheng mengatakan bahwa dia tidak akan memperpanjang masa kontrak dengan Excellent Era. Mendengar hal ini, Tao terkejut. Ia menduga bahwa Su Mucheng berencana untuk pergi ke Sing Sing. Oleh karena itu, ia mengancam untuk tidak mengikut kesertakannya ke putaran final. Dia khawatir jika Su Mucheng bertarung dengan kejam, Sing Sing akan memenangkan pertempuran. Su Mucheng kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pemain e-sport profesional. Karena ia masih menjadi anggota Excellent Era, ia akan melakukan yang terbaik untuk bermain bagi tim. Final akan dimainkan dalam 3 jam.
Baik Happy dan Excellent Era merencanakan strategi kompetitif terbaik. Ketika Tao dan para pemain Excellent Era tiba di stadion, para wartawan segera mengejar mereka. Semua reporter ini tahu bahwa kontrak Su Mucheng dengan Excellent Era akan segera berakhir. Mereka mengajukan banyak pertanyaan terkait dengan Su Mucheng. Su Mucheng merasa sedikit tidak nyaman ditanyai. Jadi dia segera pergi. Ketika rekan-rekan Xing Xing tiba di sana, para reporter ini segera mengejar mereka. Mereka bertanya kepada Xiao Tang bahwa dia berjanji untuk tidak bermain Glory setelah kalah dalam pertandingan. Xiao Tang meminta maaf kepada mereka atas sikapnya yang sombong. Dia mengatakan bahwa meskipun itu berarti melanggar perjanjiannya, dia akan terus bermain Glory dengan Xing Xing. Para anggota Xing Xing kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat pertandingan. Sepanjang jalan, Ye Qiu mengingatkan mereka akan peran masing-masing dan strategi yang akan mereka terapkan. Auditorium penuh sesak dengan orang-orang termasuk kapten tim-tim besar dan para veteran dari Glory. Xiao Tian juga menghadiri pertandingan itu, tetapi bukan sebagai penonton, melainkan sebagai komentator olahraga. Pertandingan akhirnya dimulai. Komentator olahraga itu kembali mengatakan kepada para penonton bahwa peraturan pertandingan sebelumnya telah berubah. Jadi hanya akan ada 2 pertandingan dalam pertandingan ini. Ini adalah pertandingan reguler dan pertandingan tim. Dalam setiap pertandingan, kedua tim harus mengirimkan 6 pemain untuk bertanding melawan lawan mereka. Setiap kali mereka berhasil membunuh lawan, mereka akan mendapatkan poin. Pertandingan pertama akhirnya dimulai. Xing Xing mengirimkan Xiao Tang untuk bermain di pertandingan pertama, sedangkan Excellent Era mengirimkan Xiao Xingqin di pertandingan pertama. Para anggota Xing Xing sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka mengira bahwa Excellent Era akan mengirimkan Sun Xiang untuk bermain terlebih dahulu untuk menarik perhatian penonton. Excellent Era sepertinya ingin memberitahu dunia bahwa Sun Xiang telah berubah. Sun Xiang tampaknya bisa mengendalikan diri sekarang. Dan dia juga tahu bagaimana memprioritaskan tim. Meskipun Xiao Xingqi adalah ahli taktik, gerakan per menit Xiao Tang atau APM lebih tinggi dari APM Xiao Xingqin. Namun kurangnya pengalaman dan keterampilan Xiao Tang membuat Xiao Xingqi agak sulit untuk melawannya. Karena itu, Xiao Tang akhirnya dikalahkan oleh Xiao Xingqin. Xiao Xingqin telah bertarung melawan Xiao Tang untuk sementara waktu dan masih memiliki 70% energinya yang tersisa. Ketika Xiao Tang kembali ke tim, Ye Qiu dan Guo Guo segera menyemangati dia. Mereka mengatakan kepadanya bahwa wajar jika Xiao Tang tidak dapat mengalahkan Xiao Xingqi karena dia adalah ahli taktik yang sudah lama bermain Glory. Oleh karena itu, sebenarnya tidak adil bagi seorang pemula seperti Xiao Tang untuk bermain dengan pemain yang terampil dan berpengalaman seperti Xiao Xingqi. Oleh karena itu, Xiao Tang tidak perlu khawatir dan menyalahkan dirinya sendiri. Pada pertandingan berikutnya, Mo Fan akan bertanding dengan Xiao Xingqi. Ternyata pertarungan antara dia dan Xiao Xingqi juga sangat sulit. Sulit baginya untuk mendekati musuh. Jadi dia dengan kejam menyerang Xiao Xingqin. Xiao Xingqin dengan mudah memprediksi tindakan nekatnya. Karena itu Xiao Xingqin dapat dengan mudah menyerangnya. Mo Fan berjuang untuk melawan. Dia akhirnya dikalahkan. Sejauh ini Xiao Xingqin telah mengalahkan 2 pemain lawan dan memenangkan 4 poin untuk tim. Jadi pada pertandingan berikutnya, Yifan akan bertarung melawan Xiao Xingqin. Di awal kompetisi, Yifan tampil sangat baik. Dia tampaknya telah banyak berkembang. Ia bukan lagi Yifan dari Tiny Hub. Selama kompetisi berlangsung, Yifan berhasil menangkap Xiao Xingqin. Xiao Xingqin berjuang keras untuk membebaskan diri dari jebakan tersebut. Namun sayangnya, Xiao Xingqin hampir dikalahkan Yifan. Tiba-tiba menginjak ranjau yang telah dibuat oleh Xiao Xingqin. Pada akhirnya, baik Xiao Xingqin maupun Yifan tewas di tempat. Pada pertarungan berikutnya, lawan Ye Qiu adalah mantan muridnya, Qiu Fei. Saat pertandingan berlangsung, Qiu Fei mendominasi permainan sejak awal. Namun tiba-tiba Ye Qiu menghilang tanpa jejak. Xiao Fei tidak bisa melihatnya dimanapun. Tapi Ye Qiu tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan ganas padanya. Xiao Fei melawan dengan penuh semangat. Dari pertempuran mereka dapat dilihat bahwa keterampilan dan pengalaman Ye Qiu lebih kuat dari Xiao Fei. Ye Qiu akhirnya mengalahkan Xiao Fei. Pada pertempuran berikutnya, Sun Xiang akan bertanding melawan Ye Qiu.
Sebelum pertempuran dimulai, Ye Qiu terlebih dahulu mendapatkan kembali energinya karena dia telah kehilangan banyak energi selama pertempuran dengan Xiao Fei. Setelah mendapatkan kembali 70% energinya, dia akhirnya memberitahu Sun Xiang bahwa dia siap untuk bertarung. Selama kompetisi, Sun Xiang Ye Qiu memamerkan keterampilan barunya, menyelesaikan semua misi untuk membuka level baru memberinya keterampilan baru ini. Dia juga tampaknya telah meningkat pesat. Ye Qiu tidak tahu seberapa keras Sun Xiang bekerja dalam kompetisi ini. Dia bertarung melawan Sun Xiang. Ketika Sun Xiang mendominasi permainan, dia menjadi sombong. Ye Qiu telah mengamati penampilan Sun Xiang dan akhirnya mengerti rahasianya. Jelas bahwa Sun Xiang telah mempelajari One Mountain Life. Akun tingkat dewa ini dulunya digunakan oleh Ye Qiu, tetapi sekarang menjadi milik Sun Xiang. Itu juga karena Ye Qiu akhirnya bisa melakukan serangan balik terhadap Sun Xiang. Sun Xiang sangat gugup karena dia hanya memiliki 10% energi yang tersisa. Oleh karena itu, dia menyerang Ye Qiu dengan kekuatan ekstrim. Melihat Sun Xiang mengeluarkan kekuatan maksimumnya hingga 180 derajat, semua penonton tercengang. Mereka bahkan lebih terkejut lagi ketika mengetahui bahwa Ye Qiu lah yang memenangkan pertarungan ini, bukan Sun Xiang. Mereka percaya bahwa Sun Xiang telah mengalahkan Ye Qiu dengan kekuatan pamungkasnya. Namun, ketika video pertempuran diputar, mereka melihat bahwa Ye Qiu diam-diam mendekati Sun Xiang, sehingga kekuatan utama Sun Xiang akan ditransfer ke Ye Qiu. Karena Sun Xiang sibuk melepaskan kekuatan pamungkasnya, dia tidak bisa berhenti dan menghindari serangan sama sekali. Itu juga karena Ye Qiu mengalahkan Sun Xiang. Energinya hanya tersisa 0,03%. Mengetahui bahwa dia kalah dalam pertempuran ini, Sun Xiang tersenyum. Dia sepertinya benar-benar telah berubah. Dia sekarang bisa mengendalikan ego dan amarahnya. Dia menerima kegagalannya dengan lapang dada. Ye Qiu memutuskan untuk berhenti karena pahlawannya hampir tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Oleh karena itu, ia akan digantikan oleh Wei Chen pada pertarungan berikutnya. Wei Chen harus bertanding dengan gorila dari Excellent Era. Selama pertandingan, cedera tangan Wei Chen mulai mempengaruhi penampilannya. Ye Qiu memperhatikan bahwa Wei Chen sedang bertarung melawan musuh. Kemudian dia bertanya kepada Bao Ji apakah tangan Wei Chen baik-baik saja. Pada awalnya Bao Ji berbohong bahwa Wei Chen telah melukai tangannya. Namun pada akhirnya dia menyerah dan menceritakan kepada Ye Qiu. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa Wei Chen telah meminum obat penenang sebelum pertandingan dimulai. Meski mengalami cedera tangan, Wei Chen tetap bersikeras untuk mengikuti pertandingan. Karena pertandingan ini bisa jadi yang terakhir baginya, maka Wei Chen memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Dan dedikasinya akhirnya terbayar. Wei Chen berhasil mengalahkan musuh dan menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Pada pertandingan selanjutnya, Wei Chen akan bertanding melawan Su Mucheng. Sebelum Su Mucheng naik ke atas panggung, Tao Tao mendekatinya. Tao mengancamnya bahwa jika dia kalah dalam pertandingan ini, dia akan menuduhnya melakukan kecurangan dan mengkhianati Excellent Era. Dia ingin mengatakan kepada seluruh dunia bahwa dia sengaja kalah agar Xing Xing bisa menang. Jika seluruh dunia mengetahuinya, mereka akan meragukan profesionalisme Su Mucheng. Xiao Xinqian segera mengajukan keberatan atas pernyataan Tao, tapi Tao tidak peduli. Setelah membunuh Excellent Era, hanya Ye Qiu dan Sun Xiang yang tersisa. Meskipun Excellent Era hampir menang, Ye Qiu tidak menyerah. Dia memutuskan untuk melawan Sun Xiang sampai akhir. Akhirnya pertarungan sengit antara Ye Qiu dan Sun Xiang pun dimulai. Mereka bertarung sekuat tenaga untuk mengalahkan satu sama lain. Namun Ye Qiu akhirnya memimpin dalam pertandingan ini. Dalam pertandingan tersebut, ia akhirnya mengalahkan Sun Xiang untuk kedua kalinya. Dengan kematian Sun Xiang, Xing Xing menjadi pemenang dalam pertarungan kedua. Namun peringkat mereka masih lebih rendah dari Excellent Era. Para anggota dan pendukung Xing Xing pun kecewa karena hasil yang mereka peroleh hanya 1 poin. Excellent Era mengalahkan mereka dengan skor 44-43. Namun saat para pemain Xing Xing kecewa dengan kekalahan tersebut, skor di layar tiba-tiba berubah. Wow, skor tim mereka berubah dari 43 poin menjadi 45 poin. Ye Qiu tentu saja mencetak rekor baru untuk output dengan damage maksimum. Pemain Glory terakhir dengan cedera terbesar adalah Han Wenqing. Rekornya belum pernah dipecahkan oleh siapapun selama 4 tahun. Namun malam ini Ye Qiu memecahkan rekornya sendiri. Oh my god. Oleh karena itu, Xing Xing memecahkan rekor ini dan mencetak 2 poin. Akhirnya
Melihat pemandangan ini, semua anggota dan pengikut Xingxing bersorak. Mereka sangat senang karena Xingxing akhirnya menjadi pemenang dalam pertandingan ini. Ketika manajer Excellent Era Wen Tao melihat hal ini, ia langsung menyalahkan Dok Xiang atas kegagalan Excellent Era. Dia mengatakan bahwa kompetisi ini kalah karena Sun Xiang. Ia mencaci maki dan melecehkan Sun Xiang di hadapan para pendukung mereka. Di atas panggung sebagai pemenang kompetisi, semua anggota Xingxing menerima hadiah menarik seperti piala, mobil, dan sertifikat. Mereka dapat menggunakan sertifikat ini untuk bergabung dengan Liga Tantangan. Pada malam harinya, semua orang keluar untuk merayakan kemenangan. Segera setelah itu, Xingxing mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan Liga Penantang. Wartawan mewawancarai kapten tim profesional utama satu persatu. Keesokan paginya, ketika para anggota Xingxing sedang menonton berita, mereka menemukan bahwa Excellent Era telah menyatakan kebangkrutan. Akibatnya, semua anggota Excellent Era harus meninggalkan Excellent Era dan bergabung dengan tim lain. Ye Chu dan Su Mucheng kemudian pergi ke kantor Excellent Era. Mereka pergi ke sana untuk mengemasi barang-barang Su Mucheng. Saat Ye Chu berjalan di sekitar kantor, dia melihat Tao sedang bermain Glory sendirian di ruang permainan. Kemudian dia dan Tao berbicara tentang masa lalu mereka. Tao mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan di masa lalu. Ia berpikir bahwa mereka mungkin telah menjadi tim yang baik pada saat itu, tapi masa lalu adalah masa lalu. Bahkan jika dia bertobat, itu tidak bisa mengubah apapun. Setelah itu, Tao Su menyerahkan kartu akun kemuliaan Mucheng. Dia memintanya untuk memberikan kartu itu kepada Su Mucheng. Beberapa hari kemudian, mereka mengetahui bahwa Sun Muxiang telah direkrut oleh tim profesional yang luar biasa. Karena itu, permainan akan menjadi lebih kompetitif bagi mereka. Itu berarti mereka harus siap untuk bersaing di musim reguler. Oke guys, itu dia akhir dari drama The King Avatar. Jangan lupa like dan subscribe Sinema Rebahan ya. Kita berjumpa di next drama. Bye bye.